bangsa Papua Barat. Nama Panglima Aske Mabel. Di video kali ini, kita akan membahas tentang seorang sosok yang tengah menjadi perbincangan hangat di Indonesia, yaitu Bribda Aske Mabel. Seorang mantan anggota polisi yang kini menjadi panglima kelompok separatis, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kisah Bribda Aske Mabel ini tentu saja sangat menarik dan penuh dengan kontroversi. Dari seorang anggota polisi yang seharusnya menjaga negara, hingga akhirnya menjadi pemimpin kelompok yang berperang melawan negara. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di Papua sehingga seorang polisi bisa memilih jalan yang begitu ekstrim? Bribda Aske Mabel dulunya adalah seorang polisi yang berdinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Sebagai seorang anggota polisi, Mabel tentunya diharapkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum di Indonesia. Tapi siapa sangka perjalanan hidupnya berakhir berbeda dari yang dibayangkan banyak orang. Aske Mabel memulai karirnya di Polri, namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan ketidakpuasan. Ada perasaan kecewa yang semakin mendalam terhadap situasi di Papua, tanah kelahirannya. Ketidakpuasan terhadap penanganan masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi yang ada di sana, serta merasa bahwa keadilan tidak berpihak kepada masyarakat Papua, menjadi alasan mengapa ia akhirnya meninggalkan profesinya sebagai aparat kepolisian. Setelah keluar dari Polri, Aske Mabel memutuskan untuk bergabung dengan OPM, sebuah kelompok separatis yang telah lama berjuang untuk kemerdekaan Papua dari Indonesia. OPM bukanlah organisasi yang baru, mereka telah ada sejak tahun 1965, dan perjuangannya lebih dari setengah abad lamanya. Di tengah perselisihan antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua, OPM menjadi simbol perjuangan sebagian orang Papua untuk meraih kemerdekaan. Setelah bergabung dengan OPM, Aske Mabel dengan cepat menunjukkan kemampuannya. Ia tidak hanya menjadi anggota biasa, tetapi berhasil naik ke posisi penting dalam organisasi ini, yaitu sebagai panglima. Sebagai panglima, ia memegang peranan strategis dalam menentukan langkah-langkah gerakan OPM, bahkan memimpin beberapa operasi yang dianggap besar. Sebagai panglima OPM, Aske Mabel menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perjuangan kelompok separatis ini. Meskipun peran OPM seringkali dikaitkan dengan kekerasan dan teror, bagi sebagian orang, Mabel adalah sosok yang memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak masyarakat Papua yang merasa tertindas. Mabel yang sebelumnya adalah seorang aparat keamanan negara, kini berbalik menjadi musuh dari negara itu sendiri. Tidak hanya itu, sebagai panglima ia juga semakin dikenal sebagai salah satu pemimpin yang memiliki jaringan luas dan diketahui memiliki pengaruh besar di wilayah Papua. OPM yang sempat meredup kembali mendapatkan momentum besar dengan kehadiran Mabel. Namun, kisah Bribda Aske Mabel bukan hanya tentang dia sebagai seorang individu. Ini juga mencerminkan ketegangan yang terjadi di Papua, wilayah yang selama ini menjadi salah satu titik api dalam sejarah Indonesia. Papua sejak lama dikenal sebagai daerah yang penuh dengan kekayaan alam, namun juga serat dengan konflik politik dan sosial. Sebagian besar masyarakat Papua merasa terpinggirkan. Ketimpangan ekonomi, ketidakadilan dalam akses pendidikan dan kesehatan, serta dominasi kekuasaan dari pusat yang dinilai tidak adil, mendorong banyak orang di Papua untuk memperjuangkan kemerdekaan. OPM pun menjadi simbol perjuangan tersebut, meskipun cara-cara yang mereka tempuh seringkali berujung pada kekerasan dan konflik terbuka dengan aparat negara. Dengan perannya yang semakin besar dalam OPM, status Aske Mabel pun berubah. Ia kini menjadi salah satu buronan utama yang paling dicari oleh pihak keamanan. Polisi dan TNI semakin meningkatkan upaya pengejaran terhadapnya. Berbagai operasi militer dan polisi telah digelar untuk menangkap Mabel, namun ia berhasil menghindar dan terus bergerak di hutan-hutan Papua. Keberadaan Mabel yang sulit terdeteksi ini menjadi masalah besar bagi aparat keamanan. Hutan-hutan yang luas dan medan yang sulit dijangkau membuat pencarian semakin sulit. Meskipun sudah berusaha keras, pihak berwenang belum berhasil menangkapnya. Situasi ini juga semakin memperburuk ketegangan antara kelompok separatis dan negara. Di balik kisah Aske Mabel, ada gambaran besar tentang konflik yang tak kunjung selesai di Papua. Konflik ini bukan hanya melibatkan OPM dan pemerintah Indonesia,
tetapi juga melibatkan ribuan warga sipil yang terjebak di tengahnya. Setiap tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh OPM maupun aparat, semakin memperburuk kondisi sosial di sana. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah di Papua terus membara. Banyak orang Papua yang merasa bahwa hak-haknya tidak dihargai, dan perjuangan untuk kemerdekaan mereka adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus berusaha untuk menjaga kedaulatan wilayahnya dengan segala cara, termasuk operasi militer yang intensif. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kisah Bribda Aske Mabel adalah salah satu contoh nyata dari dinamika yang terjadi di Papua. Ia adalah simbol dari ketegangan yang ada, seorang individu yang pernah berada di pihak pemerintah, namun kini berbalik menjadi musuh negara. Kedepannya kita tentu saja bertanya-tanya, apakah Mabel akan tertangkap atau justru akan semakin memperkuat perannya di OPM? Yang jelas, konflik di Papua tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan semata. Dibutuhkan dialog, pemahaman, dan penghargaan terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua. Namun apakah pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok separatis seperti OPM bisa mencapai titik temu? Atau justru ketegangan ini akan semakin menguat di masa depan? Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan Aske Mabel bisa dibenarkan atau justru semakin memperburuk keadaan di Papua? Apakah konflik ini bisa diselesaikan dengan cara damai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan update berita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.